Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kerja kelompok kami mengenai materi distribusi binomial. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Ali Ahmad Yasin absen 1, Anggi Salistia Yustima absen 5, Anissa Nabila Hasna absen 6, dan Sandra Putri Sukmawar absen 32. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan sebaran materinya terlebih dahulu. Yang pertama ada materi prasyarat, yang kedua ada variabel acak, yang ketiga ada distribusi probabilitas diskrit, dan yang terakhir ada ekspektasi dan variansi diskrit. Yang pertama, materi prasyarat. Yang selanjutnya ada ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama ada percobaan acak. Percobaan acak merupakan percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama dengan kemungkinan hasil yang selalu tetap. Disebut acak karena tidak diketahui kepastian mengenai hasil yang akan muncul, namun dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul. Sebagai contoh, percobaan pelemparan koin, kemungkinan kejadian yang terjadi ada dua, yaitu muncul gambar atau angka. Yang selanjutnya ada ruang sampel. Himpunan dari hasil mungkin pada suatu percobaan. Notasi ruang sampel adalah S, dan banyaknya anggota ruang sampel dapat ditulis dengan N dalam kurung S. Contoh, pada pelemparan sebuah koin, ruang sampelnya dapat ditulis S sama dengan A, G. Dan banyaknya anggota ruang sampel ada 2, dapat ditulis N dalam kurung S sama dengan 2. Yang selanjutnya ada titik sampel. Anggota dari ruang sampel. Contoh, titik sampel pada pelemparan sebuah koin adalah A dan G. Yang selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diinginkan dengan banyaknya seluruh kemungkinan kejadian. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut, yaitu P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S. Sebagai keterangannya, P dalam kurung K sama dengan dapat diartikan sebagai peluang suatu kejadian. N dalam kurung K adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, dan N dalam kurung S adalah banyaknya seluruh kemungkinan kejadian. Yang kedua ada variabel acak. Variabel acak merupakan suatu variabel yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Variabel acak ini menunjukkan ukuran karakteristik pada setiap kejadian dari ruang sampel. Contoh, pada pelemparan sebuah koin, variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang muncul dan dapat ditulis menjadi X sama dengan 0,1. Variabel acak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Contoh, X menyatakan jumlah produk telur per bulan per induk. Sedangkan C menyatakan jumlah produksi beras per tahun di Cianjur, Jawa Barat dan dapat dibulatkan ke ribuan ton terdekat. Yang kedua ada variabel acak kontinu. Dalam sebuah kantung terdiri dari 5 buah bola hijau dan 6 buah bola biru. Akan diambil 4 bola acak secara acak. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya bola biru yang terambil, maka nilai-nilai yang mungkin untuk X adalah jawabannya sebagai berikut. Dalam pengambilan 4 bola secara acak, maka kemungkinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terambil 4 bola hijau dan tidak ada bola biru yang terambil, sehingga X sama dengan 0. Yang kedua, terambil 3 bola hijau dan 1 bola biru, sehingga X sama dengan 1. Yang ketiga, terambil 2 bola hijau dan 2 bola biru, sehingga X sama dengan 2. Yang keempat, terambil 1 bola hijau dan 3 bola biru, sehingga X sama dengan 3. Yang terakhir, tidak ada bola hijau yang terambil dan terambil 4 bola biru, sehingga X sama dengan 4. Sehingga nilai-nilai yang mungkin muncul untuk variabel acak X adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan juga X sama dengan 4. 3. Distribusi probabilitas diskrit. Probabilitas atau peluang suatu variabel acak diskrit dinyatakan dalam nilai fungsi X, yaitu fx dengan fx sama dengan p, x sama dengan x. Contoh, pada pelemparan 2 koin, dengan variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul diperoleh X sama dengan 0 jika tidak ada gambar yang muncul,
X sama dengan 1 jika satu gambar muncul, X sama dengan 2 jika dua gambar muncul. Nilai probabilitas yang mungkin adalah F0 sama dengan P, X sama dengan 0 sama dengan 1/4, F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 1/2, F2 sama dengan P, X sama dengan 2 sama dengan 1/4. Tabel distribusi probabilitas discrete merupakan tabel atau distribusi yang memuat data semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai probabilitasnya. Contoh, misal, variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan dua buah koin. Tabel distribusi probabilitas diskrit X sebagai berikut. X, jika X-nya 0, maka hasilnya adalah 1/4. Jika X-nya 1, yaitu 1/2. Dan jika X-nya 2, sama dengan 1/4. Sifat-sifat distribusi probabilitas diskrit. Diketahui tabel distribusi probabilitas diskrit sebagai berikut. X, P, X sama dengan X kecil, X1, P, X sama dengan X1, X2, P, X sama dengan X2, X3, P, X sama dengan X3, dan untuk Xn, P, X sama dengan Xn. Maka 0 kurang dari P, X sama dengan X kecil kurang dari 1. Sigma I sama dengan 1 menuju N. P sama dengan X besar sama dengan X kecil sama dengan 1. Dalam sebuah keranjang yang berisi 4 bola hijau dan 5 bola kuning akan diambil 3 bola secara acak. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya bola kuning yang terambil, maka P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 adalah jawabannya. Karena diambil 3 bola secara acak, maka P X sama dengan 1 menunjukkan probabilitas terambilnya 1 bola kuning dan 2 bola hijau sebagai sisanya. Banyak pengambilan 1 bola kuning dari 5 bola dan 2 bola hijau dari 4 bola, yaitu 5C1 dikali 4C2. Secara keseluruhan diambil 3 bola dari 9 bola secara total dengan banyaknya pengambilan yang mungkin adalah 9C3. Maka PX sama dengan 1 adalah 5C1 dikali 4C2 per 9C3 akan menghasilkan 30/84. Kemudian untuk PX sama dengan 2 berarti probabilitasnya terambil 2 bola kuning dan 1 bola hijau sebagai sisanya. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka didapatkan bahwa PX sama dengan 2 sama dengan 5C2 dikali 4C1 per 9C3. Maka akan dihasilkan 40/84. Sehingga PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 adalah 30/84 ditambah 40/84. Akan menghasilkan 70/84, maka diperkecil menjadi 5/6. Selanjutnya, ekspektasi dan variansi diskrit. Ekspektasi dinotasikan sebagai mu atau EX dengan rumus mu sama dengan ekspektasi terhadap X sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N. XI dikali P, X sama dengan XI. Sedangkan untuk variansi dinotasikan dengan variansi X sama dengan ekspektasi X dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N. XI dikurangi mu dipangkatkan 2 dikali P X sama dengan XI. Atau ekspektasi sama dengan, variansi sama dengan variansi terhadap X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Dengan syarat, jika variabel acak X dan Y saling bebas, maka ekspektasi AX ditambah BY ditambah C sama dengan A ekspektasi X ditambah B ekspektasi Y dan ditambah C.
Kemudian, jika variabel acak X dan Y saling bebas, maka variansi AX ditambah BY ditambah C sama dengan A kuadrat variansi X ditambah B kuadrat variansi Y dan ditambah 0. Yang harus diperhatikan, rumus ini berlaku hanya untuk perjumlahan, tidak berlaku untuk pengurangan. Jika ada pengurangan seperti X min Y, harus diubah menjadi X plus dalam kurung negatif Y. Pada variansi, koefisien harus dikuadratkan, dan variansi dari konstanta adalah 0. Contoh soal. Diketahui tabel distribusi probabilitas dari variabel acak X sebagai berikut. Maka, untuk menentukan nilai ekspektasi X pangkat 2, digunakan rumus sigma I sama dengan 1 menuju N, P, X sama dengan XI sama dengan 1. Kemudian, masukkan fungsi fx yang tersisa, yaitu 1/4 ditambah 3/8 ditambah S sama dengan 1. Maka diperoleh S sama dengan 3/8. Selanjutnya, untuk mencari nilai ekspektasi X kuadrat, menggunakan rumus ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dengan XI dikali 2, kemudian dikalikan pada fx-nya, yaitu 0 kuadrat dikali 1/4 ditambah 1 kuadrat dikali 3/8 ditambah 2 kuadrat dikali S, yang dimana S itu adalah 3/8, dengan total 15/8. Selanjutnya, jika diketahui tabel distribusi probabilitas diskrit dari variabel acak X adalah sebagai berikut, maka variansinya bisa dicari dengan yang pertama, cari terlebih dahulu mu dengan rumus mu sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI dikali fx, di mana 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 2 kali 0,1 ditambah 3 kali 0,2 dan ditambah 4 kali 0,4 mempunyai hasil 2,6. Kemudian, cari ekspektasi dari X kuadrat dengan rumus ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kuadrat dikali fx, di mana 0 kuadrat dikalikan 0,1 ditambah 1 kuadrat dikalikan 0,2 ditambah 2 kuadrat dikalikan 0,1 ditambah 3 kuadrat dikalikan 0,2 dan ditambah 4 kuadrat dikalikan 0,4 mempunyai hasil 8,8. Sehingga variansi dari variabel acak X yaitu dapat dirumuskan dengan variansi sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat, yaitu 8,8 dikurangi 2,6 kuadrat, yaitu 8,8 dikurangi 6,76 menghasilkan 2,04. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.